Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam kesempatan kita dalam pembelajaran tentang kecerdasan buatan, di mana ini merupakan pengantar dari kecerdasan buatan, ya, atau yang terkenal dengan istilah artificial intelligence. Oke, apa yang akan kita bahas pada pengantarnya ini, gitu ya? Pada kesempatan ini kita akan belajar dua pokok bahasan. Yang pertama, mengapa perlunya kita mempelajari suatu kecerdasan buatan. Dan yang kedua, definisi dari kecerdasan buatan itu sendiri, kemudian pondasinya apa, sudut pandang, dan domain dari kecerdasan buatan itu sendiri seperti apa. Sehingga kenapa perlunya kita akan belajar tentang suatu kecerdasan buatan ini. Dan bagaimana sih ranahnya nanti ketika kita akan mempelajari tentang suatu kecerdasan buatan. Oke, yang pertama, mengapa kita perlunya untuk mempelajari suatu kecerdasan buatan? Kita tahu bahwa manusia itu diciptakan dengan kecerdasan yang sangat luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia dengan berbagai macam kecerdasan yang sangat luar biasa. Sehingga manusia terkenal mampu untuk melakukan sesuatu kegiatan atau suatu tindakan yang masuk secara rasional dan logikanya pun juga berjalan. Misalnya atau contohnya yang paling mudah. Telah diketahui bahwa awalnya manusia itu diciptakan akan berproses, pasti ya. Dari bayi kemudian menuju ke anak-anak hingga dewasa dengan kecerdasan yang berbeda-beda. Artinya, bayi memiliki kecerdasan sendiri, anak-anak juga, begitu juga dengan sepanjang perjalanan waktu, ya manusia dewasa pun juga memiliki suatu kecerdasan yang berbeda. Contohnya, seorang bayi ya atau bayi itu kalau lapar akan menangis. Nah, menangis ini kan sebenarnya suatu informasi, suatu kecerdasan yang dimiliki oleh bayi tersebut. Karena bayi ketika akan minta makan atau ketika lapar tidak bisa minta makan langsung atau minum. Dengan proses apa? Nangis. Nah, nangis inilah salah satu kecerdasan buatan yang dimiliki oleh manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada akhirnya, ya, kemudian AI ini lahir sebagai cabang ilmu yang berusaha untuk memahami kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki oleh manusia melalui entitas-entitas cerdas yang sesuai dengan pemahaman manusia tersebut. Nah, artinya kecerdasan buatan ini berdasarkan dari apa? Berdasarkan dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Karena tolok ukurnya, cara nalarnya, cara tindakannya itu berdasarkan dari manusia. Meskipun ya sampai saat ini belum ada yang menyamai kecerdasan majemuk manusia ya secara keseluruhan. Karena apa? Karena begitu kompleksnya dan luar biasanya kecerdasan yang dimiliki oleh manusia itu. Sehingga belum ada alat atau suatu ilmu ya yang bisa sampai menyamai kecerdasan dari manusia. Karena manusia ciptaan Tuhan kayak gitu. Sedangkan kalau teknologi kemudian suatu alat atau suatu mesin merupakan rangkaian ya yang diciptakan oleh manusia berdasarkan apa? Kecerdasan yang dimiliki oleh manusia tersebut. Nah, mengapa kita kok perlunya untuk belajar kecerdasan buatan? Selain itu, ya, kita akan belajar tentang definisi dari kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI merupakan salah satu bagian ilmu komputer. Hanya salah satu loh ya yang membuat suatu mesin atau komputer dalam hal ini dapat melakukan pekerjaan atau tindakan seperti atau layaknya manusia. Artinya kecerdasan buatan itu secara sederhana diartikan sebagai suatu usaha untuk menjadikan suatu mesin itu dapat mengerjakan suatu tindakan layaknya seperti manusia yang cerdas.
Pada awalnya suatu komputer itu hanya diciptakan atau dibuat untuk proses hitung-hitungan saja. Kita tahu ya, mesin pertama yang terkenal mungkin istilahnya kalkulator, kan digunakan untuk proses menghitung saja. Akan tetapi dengan seiring perkembangan zaman, komputer diberdayakan ya, atau dialokasikan atau direpresentasikan untuk mengerjakan segala sesuatu yang bisa dikerjakan oleh manusia. Itu pun berdasarkan dari kecerdasan manusia itu sendiri. Artinya sebenarnya yang cerdas itu manusia, kayak gitu. Akan tetapi diimplementasikan ke dalam suatu mesin. Nah, sedangkan menurut Russell dan Norwich tahun 2003, ya, kecerdasan buatan itu diklasifikasikan menjadi beberapa dimensi penting. Ya. Dimensi penting itu apa? Yang pertama yaitu proses penalaran atau berpikir atau reasoning, ya. Kemudian perilaku atau behavior, ya. Berarti ada dua dimensi yang dipahami dengan baik. Yang pertama yaitu adalah penalaran atau berpikir, dan yang satunya adalah perilaku atau behavior. Kemudian AI ini disempurnakan dengan adanya suatu dasar kinerja ya atau performa. Ya. Selain performa, sifat dari rasionalnya itu pun juga diperhatikan. Artinya, ya, berarti mengandung 4 komponen. Yang pertama yaitu adalah cara penalaran atau berpikir, kemudian perilakunya bagaimana, performanya seperti apa, begitu juga tentang rasionalitasnya seperti apa. Berarti reasoning-nya berjalan, behavior-nya juga bagus, performance-nya juga bagus, rationality-nya juga akan berjalan dengan baik. Nah, itu menurut Russell dan Norwich ya. Tapi apakah masih ada lagi penjelasan tentang kecerdasan buatan? Masih banyak definisi-definisi. Nah, di sini saya hanya menjelaskan secara sederhana saja menurut Russell dan Norwich gitu ya. Ada 4 komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama ada penalaran, ada perilaku, kemudian disempurnakan lagi dengan istilahnya ada suatu kinerja dan rasionalnya seperti apa. Nah, sehingga definisi dari kecerdasan buatan itu akan terbagi menjadi 4 ya, matrik dalam satu tabel ini. Yang pertama itu bersifat thinking humanly, kemudian thinking rationally, acting humanly, dan acting rationally. Maksudnya apa? Thinking humanly itu sistem akan berpikir layaknya manusia. Sedangkan thinking rationally, sistem akan berpikir secara rasional. Dan acting humanly, ya, sistem itu akan bertindak layaknya seperti manusia, dan acting rationally, sistem itu akan bertindak secara rasional. Artinya, ya, berpikir dan bertindaknya itu mengikuti ranah kecerdasan yang dimiliki oleh manusia dan masuk rasionalitas manusia itu, atau logika kita berjalan dengan baik. Nah, maksudnya dari thinking humanly itu apa? Nah, itu suatu upaya untuk membuat komputer dapat berpikir. Ya. Artinya dengan pendekatan pemodelan kognitif, karena kita tahu ya, di mana dalam menyatakan suatu program komputer agar dapat berpikir layaknya manusia, maka diperlukan suatu eksperimen-eksperimen yang bersifat psikologis. Dan sifat psikologis ini dimiliki oleh manusia. Meskipun kita tahu ya, bahwa hewan pun juga punya psikologi juga punya. Akan tapi di sini kita kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Itulah yang dimaksud dengan thinking humanly. Artinya apa? Komputer berpikir layaknya manusia. Kemudian sedangkan thinking rationally, kita tahu istilah yang terkenal adalah law of thought. Ya. Itu pendekatan secara nalar saja. Artinya nalar kita yang kita gunakan secara logika, secara benar. Seorang filosof Yunani yaitu Aristoteles, ini merupakan seorang filosof yang sangat terkenal, merupakan orang pertama yang berupaya melakukan pengkodean berpikir dengan benar ya melalui proses penalaran atau cara berpikir itu secara rasional. Dan yang terkenal dengan istilah silogisme.
Nah, silogisme ini apa? Merupakan pola penalaran dengan argumen-argumen ya yang berusaha untuk mengumpulkan premis-premis yang dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Dan cabang keilmuan ini sangat terkenal dengan istilah logika atau ilmu logika. Nah, sebenarnya selain ada silogisme, ya kalau kita belajar tentang ilmu logika, di sana akan ada proses pengambilan keputusan namanya modus tollens, modus ponens, kan gitu ya, dan masih banyak lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan thinking rationally. Kemudian yang dimaksud dengan acting humanly itu apa? Nah, saya membawa pada tahun 1950-an, yaitu Alan Turing itu merancang suatu skenario apakah komputer dapat bertindak layaknya dan cerdasnya seperti manusia. Artinya apa? Komputer atau mesin itu bisa bertindak layaknya manusia atau tidak kayak gitu. Ini pertama dikenalkan oleh Alan Turing. Meskipun pada sebelum-sebelumnya sudah diperkenalkan gitu ya. Akan tetapi Alan Turing inilah yang berusaha untuk merancang suatu skenario ini. Beberapa contohnya, ya, pemrosesan bahasa alami agar komputer bisa berkomunikasi dengan manusia. Artinya apa? Komputer itu akan bisa bertindak layaknya manusia, bisa berkomunikasi. Kemudian yang kedua, representasi pengetahuan untuk menyimpan apa yang diketahui. Kemudian penalaran otomatis untuk menjawab pertanyaan dengan informasi yang sudah tersimpan dengan baik. Artinya apa? Sebenarnya ini adalah tindakan dari manusia itu sendiri. Tapi harapannya komputer bisa melakukan. Kemudian yang keempat, sedangkan acting rationally itu apa? AI akan fokus terhadap perilaku cerdas suatu alat ya melalui suatu agen rasional. Nah, agen rasional itu apa? Ya, sesuatu yang dapat melakukan suatu tindakan dan harapannya itu bertindak layaknya manusia dan mencapai hasil yang terbaik atau optimal. Itu adalah agen. Agen itu berarti sesuatu ya yang dapat melakukan tindakan layaknya manusia dan hasilnya harapannya ya itu optimal dan yang terpilih adalah kondisi yang terbaik. Itu adalah acting rationally. Jadi ada 4 poin ya. Ada acting rationally, ada acting humanly gitu ya. Kemudian ada yang sebelumnya tadi kita tahu ada thinking humanly, ada thinking rationally. Nah, ada 4 komponen ini yang harus kita pahami dengan baik. Kemudian selain definisi kita harus tahu pondasi dari ilmu kecerdasan buatan itu. Kita tahu ya. Tadi dalam slide awal saya menyampaikan bahwa komputer ini merupakan salah satu keilmuan yang mendasari terbentuknya dari kecerdasan buatan itu sendiri. Nah, selain dari ilmu komputer itu ternyata banyak sekali pondasi keilmuan yang ada. Contohnya ada filsafat. Filsafat ini apa? Sebagai pemikiran, sebagai mesin yang dapat bertindak. Selain sebagai pikiran, sebagai pengetahuan untuk mengoperasikan beberapa hal yang ada. Sebagai pemikiran untuk mengambil langkah tindakan yang akan diambil oleh suatu mesin cerdas tersebut. Selain filsafat, ternyata juga ada matematika sebagai alat untuk manipulasi. Ini yang paling terkenal ya. Matematika itu memang terkenal sebagai alat untuk manipulasi. Kemudian sebagai alat untuk memahami perhitungan juga, karena kita tahu tanda kutip ya, matematik itu pasti berkaitan sekali dengan perhitungan. Penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan, pangkat, logaritma, integral, turunan, dan banyak lain. Selain itu, sebagai alat penalaran algoritma, karena kita tahu bahwa harus ada suatu runtutan atau suatu step-step yang dilalui ya dalam proses menyelesaikan suatu masalah tersebut. Ya, selain filsafat dan matematika, ada apa lagi gitu ya? Ternyata ada ekonomi. Ya. Dalam hal kaitan untuk mengambil keputusan yang sifatnya optimal.
Kemudian selain itu ada ilmu syaraf atau neuroscience ya, sebagai alat untuk mempelajari sistem saraf karena kita tahu manusia itu terdiri dari berjuta-juta saraf yang ada dalam diri, bahkan miliaran saraf. Kemudian sebagai alat untuk memahami otak untuk mengolah suatu informasi. Artinya ketika ada suatu aksi, reaksinya bagaimana, kayak gitu ya. Dan selain ilmu saraf, ada ilmu psikologi, kita tahu tadi ya, ada masalah thinking humanly, ya, berpikir layaknya manusia, itu kan dengan pendekatan psikisnya manusia. Nah, psikologi ini sebagai alat untuk mempelajari ilmu kognitifnya, dan manusia serta hewan sebagai pengolah informasi yang ada. Selain itu, ada teknik komputer, yaitu salah satu dari pondasinya, sebagai penyedia alat atau artefak untuk membangun aplikasi kecerdasan buatan tersebut. Kemudian ada teori kontrol sebagai sistem untuk merancang perangkat yang bertindak ya secara optimal dengan memperhatikan persepsi dari lingkungan yang ada di sekitar dari suatu mesin atau suatu agen tersebut. Kemudian ada ilmu bahasa sebagai alat penghubung antara pemikiran, antara pikiran dan thinking kita dengan mesin yang akan kita rancang gitu ya. Kemudian, nah itu tadi beberapa pondasi. Apakah hanya itu tadi? Tidak, sangat banyak sekali ilmu yang mendukung dari kecerdasan buatan itu tersendiri. Kemudian, selain dari pondasi, itu ada sudut pandang kecerdasan buatan. Yang pertama itu sudut pandang kecerdasan buatan ya, ketika dipandang dari kecerdasan itu sendiri. Artinya, suatu kecerdasan buatan akan menjadikan mesin lebih cerdas layaknya manusia sesungguhnya. Artinya, dia bekerja layaknya manusia. Berarti dari kecerdasan buatan pada manusia. Kalau sedangkan dari sudut pandang penelitian, ya, kecerdasan buatan merupakan suatu studi yang membahas tentang komputer layaknya manusia dengan beberapa domain penelitian yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu Mandenstag. Ya, Mandenstag ini adalah kerja yang alami. Artinya yang sifatnya biasa. Contohnya ada persepsi, bahasa alami, ada understanding, itu kan alami banget kan ya. Kemudian translation itu kan artinya apa ya? Alami sekali kayak gitu. Kemudian pemikiran yang bersifat common sense, kemudian robot control itu semuanya juga alami. Beberapa contoh yang di Madden Tax. Selain ada Madden Tax, itu ada formal tax. Artinya ini tugas yang sifatnya formal. Contohnya dalam permainan, pastinya akan ada suatu formalitas yang akan kita bawa. Gitu ya. Kemudian matematika ini formal sekali ya, logika, geometri, kalkulus, integral, diferensial, pembuktian, itu semuanya runtutan formal-formal yang harus dilalui. Karena di dalamnya akan ada suatu aksioma-aksioma dan teorema-teorema yang harus dibuktikan. Selain ada formal tax ya, itu ada namanya expert tax. Expert tax itu adalah tugas ahli. Artinya kecerdasan buatan ini akan dibawa ke domain yang menuju ke tugas ahli, gitu ya. Ada analisis finansial, ada analisis medikal, kemudian analisis pengetahuan, kemudian ada masalah rekayasa baik maupun desain dan perancangannya, dan bahkan masih banyak yang lainnya. Nah, itu beberapa sudut pandang ketika kita lihat ya dari sudut pandang penelitian. Kemudian, kalau kita lihat dari sudut pandang bisnis, bagaimana? Nah, suatu kecerdasan buatan merupakan kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam hal menyelesaikan suatu bisnis, sehingga hasil yang diperoleh itu merupakan hasil yang optimal. Kemudian, sedangkan dari sudut pandang pemrograman, ya, meliputi studi tentang pemrograman secara simbolik, penyelesaiannya masalah seperti apa, pencariannya seperti apa, sehingga akan didapatkan suatu hasil yang dapat menyelesaikan suatu masalah tersebut. Nah, itu beberapa sudut pandang dari kecerdasan buatan.
Nah, selain dari sudut pandang, ternyata ada basis atau bagian utama dari kecerdasan buatan itu, gitu ya. Nah, basis atau bagian ini terbagi menjadi dua. Ada yang pertama yaitu basis pengetahuan atau knowledge base, ya. Kemudian yang kedua ada basis inferensi. Kalau kita berbicara basis pengetahuan, maka adanya suatu fakta, dari fakta akan muncul suatu teori, adanya suatu aksioma, sehingga memunculkan adanya pemikiran dan hubungan antar satu bagian dengan bagian yang lainnya. Nah, sedangkan basis inferensi atau inference engines, ya, kalau kita berbicara masalah inferensi gitu ya, maka ini pasti akan berkaitan dengan suatu penarikan kesimpulan. Nah, sehingga di sini akan ada, kalau kita berbicara mesinnya ini suatu komputer ya, maka kecerdasan buatan ini ketika ada suatu input masalah, maka akan diolah di dalam komputer dengan basis pengetahuan yang ada, ya, maka akan diambil suatu basis inferensinya berupa suatu kesimpulan. Berdasarkan dari apa? Pengalaman data-data yang dimiliki dari base data yang ada di suatu mesin tersebut. Nah, itulah pengantar pertama ketika kita belajar kecerdasan buatan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa untuk di pembelajaran selanjutnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.